Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang. Hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Tema pada pagi hari ini adalah penyebab stres dan putus asa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hakikatnya orang yang mengalami stres, putus asa, mudah tersinggung, mudah marah, ya, itu disebabkan karena jiwanya itu lagi kosong, ya, lagi tidak diisi dengan zikrillah, ya. Justru jiwa itu tertutup oleh hawa nafsu kita. Jadi mengedepankan hawa nafsunya daripada jiwanya, sehingga pada saat itu ia akan mengalami goncangan karena jiwa kita sudah tertutup untuk mengenal Allah. Nah, sementara saudara kita tidak dilapangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sementara itu manakala orang itu stres atau orang itu putus asa, itu juga disebabkan selain dari jauh dari Allah, itu lantaran juga karena mereka itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar pedoman hidup kita. Kita kadang-kadang ada Al-Quran itu di rumah, tetapi sifatnya belum kita maksimalkan, hanya sekedar pajangan. Ini yang justru menjadi problem. Sementara ketika kita menghadapi suatu masalah atau problem, itu kita lebih banyak mengandalkan pikiran kita dibandingkan qalbu kiri kita, dibandingkan jiwa kita. Nah, sementara pikir itu hanya terbatas kemampuannya, kemudian pikir juga tidak bisa menembus untuk berkomunikasi dengan Allah. Makanya ketika orang itu punya rencana, kemudian rencana itu dilaksanakan, kemudian menunggu takdir Allah, itu proses-prosesnya kadang-kadang terabaikan, sehingga orang itu manakala tidak sesuai dengan keinginannya, maka orang itu akan mengalami stres, mengalami depresi, putus asa, hidup terasa berat, beban yang dipikul juga sangat berat, ya. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Allah, merasa tidak adil, sehingga ketika sakit yang dialami secara psikis itu malah bergeser menjadi penyakit fisik, ya. Misalkan orang itu menjadi mudah lelah, mudah sakit, ya, kena stroke ringan, vertigo dan sebagainya. Itu kenapa? Karena memang kemampuan fikir untuk menjalani hidup itu tidak bisa mengatasi. Yang bisa mengatasi hanyalah qalbu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan surat As-Zukhruf atau surat 43 ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya, ketika kehidupan ini kita jalani, lalu ketika kita mengambil keputusan, mengeksekusi, itu jauh dari Al-Quran.
Bahkan Al-Quran itu sudah tidak dijadikan dasar pedoman. Bahkan Al-Quran itu minimal lah tidak dibaca. Al-Quran tidak dikaji, ya. Maka kata Allah, yuqayyid lahu syaitanan, kami adakan baginya setan. Jadi nanti dalam diri kita itu jiwa itu menjadi kosong, menjadi gelap. Justru setan yang akan menjadi teman kita. Bahkan tidak hanya menjadi teman, ya. Setan nanti akan turut nimbrung dan menjadi pengambil keputusan terhadap apa yang kita putuskan. Kenapa? Ya karena kita sudah tidak mengenal Allah. Kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kita dikuasai oleh setan. Dan setan itu tidak sekedar cuma-cuma bersahabat dengan kita, ada maunya. Awal-awalnya manis, tetapi ujung-ujungnya kita malah dijerumuskan gitu. Wa huwa lahu qarin, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Jadi problem dan masalah itu adalah pasti kita hadapi selama kita hidup di dunia, ya. Dan sebetulnya bagi orang yang beriman, kita bersyukur ada problem, ada ujian, ada musibah, karena itu adalah ladang daripada ibadah, ladang pahala, ladang amal, ya. Ya. Cuman kadang-kadang kita menyikapi berbeda, ya. Dikiranya kalau yang namanya musibah dan ujian itu justru mengganggu ketentraman hidup kita. Tidak. Sebetulnya di situ ungkapan Allah rasa cintanya kepada hambanya. Allah sangat kasih sayangnya luar biasa kepada hambanya, sampai memberikan ujian dan musibah itu karena takut Allah. Takut nanti dosa-dosa hambanya itu akan terbawa sampai ke akhirat. Makanya Allah kepingin dosa-dosanya itu digugurkan di alam dunia. Atau juga Allah memang kepingin mau mengangkat derajat hambanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang cukup menarik bagi kita dan bisa kita jadikan renungan dalam riwayat Bukhari Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana yajari minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati, dan ini sangat berbahaya. Sedikit saja kita lalai, sedikit kita lengah, maka dengan mudahnya setan itu masuk dalam tubuh kita. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, di dalam peredaran darah itu, ya, di dalam peredaran darah mulai dari kolbu kiri sampai ke otak, sampai ke shoulder, sampai ke jantung kanan, kembali lagi ke kolbu kiri lagi, itu mengalirlah darah dan oksigen. Nah, setelah sampai di otak atau ke seluruh tubuh, itu terpakai oleh manusia. Setelah terpakai, yang oksigen berubah jadi CO2, yang darah itu berubah menjadi darah yang harus disaring, masuklah ke shoulder. Nah, di situlah. Nah, namun perputaran ini jangan dibiarkan berjalan sendirian, ya, itu berbahaya. Karena di situ ada celah setan masuk di dalam. Apa? Yaitu zikir kepada Allah. Jadi ketika ruh memompa jantung, jantung berdetak, darah mengalir dan dengan oksigen, maka kita itu juga mengalirkan zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita itu jiwa yang masuk ke dalam pikir. Kalau kalbu kiri insya Allah aman. Karena kalbu kiri itu tempat iman, tempat apa? Jiwa, tempat roh, tempat akal, pendengaran, penglihatan. Jadi situ aman, ya. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan. Jadi dari kalbu kiri itu alirkan zikir. Jadi ketika masuk ke otak, maka otak yang jahat ini, ya, kalau tidak dikendalikan, maka harus dialirkan zikir. Nah, ketika zikir itu juga darah masuk ke otak itu bersama oksigen, lalu dialirkan zikir, maka kerja otak itu dikendalikan oleh jiwa kita, karena sudah berzikir kepada Allah.
Ketika darah dan oksigen masuk ke sodar, ke paru-paru, ya, tanpa dialiri zikir juga kepada Allah, di situ secara batin penyaringan juga terhadap sifat-sifat buruk, dengki, dendam, ya, benci, amarah, ya, menganggap orang lain lebih rendah dari kita, ya. Kita menganggap orang lain itu tidak ada apa-apa. Nah, ini sifat-sifat seperti ini perlu dilapangkan ketika ada di sodar. Tidak hanya darah dan oksigen saja yang disaring, tapi sifat-sifat buruk itu juga disaring. Bagaimana caranya? Yaitu alirkan zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setan tidak menyusup di dalam darah itu. Sebab kalau masuk di dalam darah, ya, tanpa zikir masuk ke otak, maka otak yang nanti yang merajalela. Sedangkan otak itu nasihatin qatibatin khoti'ah, ubun-ubun yang suka berkhianat dan berbohong. Masuk ke sodar, ya. Sodar itu punya sifat dendam, benci, dengki, iri dan sebagainya. Itu kalau tidak dilapangkan dengan mengikutkan zikir bersama darah dan oksigen, maka muncullah sifat. Ketika masuk ke kolbu kanan juga, di dalam kolbu kanan itu ada sifat kemusyrikan dan kesyirikan. Nah, di situ harus alirkan zikir juga kepada Allah sehingga kolbu kanan dikendalikan oleh kolbu kiri atau jiwanya. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi kembali lagi ke tadi. Jadi penyebab depresi itu adalah karena setan itu menyusup ke dalam darah. Makanya di dalam surat Al-Ahzab itu dikatakan, dalam Al-Ahzab ayat 41, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ya, jadi Allah perintahkan seperti itu. Bahkan di ayat 43 itu Allah berjanji, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berzikir kepada Allah. Apa rahmat itu? Pertolongan, kasih sayang, petunjuk. Jadi tidak mungkin setan itu masuk ke dalam darah kalau kita sudah berzikir. Kemudian juga malaikat juga ikut mendoakan agar kita itu keluar atau diangkat dari lembah hina, dari keterpurukan, dari kemaksiatan menuju ke cahaya. Jadi pentingnya di sini, Bapak. Jadi pentingnya kita itu menjaga kesucian, menjaga jiwa kita, kalbu kita, fuad kita, supaya berzikir terus kepada Allah, ya, dimanapun kita berada. Tidak hanya ketika kita sholat di tempat kerjaan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Ketika kita lagi rebahan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Setiap kita memulai pekerjaan, kita ingat ada apa? Pintu-pintu setan itu kita tutup, ya. Kemudian telinga kita tutup, mata kita tutup, mulut kita, hidung kita, atau organ tubuh lain kita. Jangan sampai setan itu masuk dalam diri kita melalui pintu-pintu yang sudah disediakan Allah. Kenapa? Nanti khawatir kalau setan sampai masuk dalam tubuh kita, dalam raga kita, maka setan itu nanti akan membuat jiwa itu menjadi rendah cara kerjanya, bahkan hilang sama sekali. Nanti maka kita tidak akan mengenal Allah. Kalau sudah seperti itu, maka setan itu yang akan menjadi pengambil keputusan, dan manusia itu akan sengsara dunia akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.